Pemirsa, menurut Said Iqbal, angka 6,5% sudah disesuaikan dengan keinginan Presiden untuk mendongkrak kembali daya beli dan konsumsi masyarakat seperti halnya pada tahun lalu, di mana postingan berita ini yang saat ini sedang terlihat di layar Anda, akun Instagram @cnbcindonesia.com dengan judul "Bos Buruh Punya 3 Opsi Angka Kompromi Upah Minimum 2026" ini dibanjiri komentar netizen. Komentarnya menarik-menarik, pemirsa. Kita akan lihat beberapa komentar di antaranya. Ini saya pilih sendiri komentarnya. Kita lihat komentar yang pertama, yaitu dari @Fong Johnson. Boleh ditampilkan komentarnya? Oke, baik. Tiap tahun bosan saya lihat ketuanya keluar-keluar. Sebenarnya saya ngerasa gitu juga sih, tapi ya udahlah, nanti ya kita bahas. Kita lihat ke netizen yang selanjutnya, yaitu dari Donald_Gober82. Ini tunggu waktu PHK besar-besaran dari pengusaha kalau buruh masih demo upah terus dan pemerintah juga akan bangkrut dan ekonomi tidak berjalan karena ekonomi sekarang semua negara lagi berjuang untuk mempertahankan ekonomi sehat negara tersebut. Nah ini pas ya, tadi juga saya sudah singgung berkaitan dengan, ini kan kalau kita bicara berkaitan dengan UMP, sangat amat erat kaitannya secara langsung dengan daya saing kita sebagai tempat berinvestasi bagi para investor. Kan ini juga salah satu, bisa dikatakan ini satu variabel yang sangat dilihat begitu oleh para investor. Pasti. Saya mau nggak sih berinvestasi di negara ini? Waduh, UMP-nya gede banget. UMP Betul. Sama dengan operational cost. Kalau operational cost-nya gede, produknya dihasilkan juga pasti harganya tinggi, tidak kompetitif. Siapa yang mau menanggapi berkaitan dengan hal ini? Jangan tunjuk-tunjukkan dong. Mas Wiji boleh ya? Ya makanya dari awal pengusaha sudah wanti-wanti terkait dengan upah minimum ini harus benar-benar dirumuskan secara tepat. Ya. Artinya di satu sisi memang upah minimum harus naik-naik, tetapi besarannya berapa? Itu harus dihitung secara cermat gitu. Nah makanya pengusaha meminta pemerintah harus bijak nih. Jangan seperti tahun lalu ketika tiba-tiba mereka, dalam tanda kutip ya, pengusaha mengaku bahwa mereka tidak dilibatkan dan akhirnya pemerintah memutuskan angka 6,5%. Bagi pengusaha itu sangat memberatkan. Nah di satu sisi juga kita bisa lihat memang implikasi dari upah minimum itu kan terkait dengan konsumsi dari daya konsumsi dari buruh itu sendiri kan, menaikkan konsumsi itu sendiri gitu. Jadi memang ini yang harus dicermati oleh pemerintah bagaimana pada tahun ini untuk menentukan upah minimum tahun depan 2026 harus ditentukan secara bijak yang tidak merugikan antara pekerja maupun pengusaha seperti itu. Betul. Bang Iqbal mau menambahkan? Iya, memang tahun lalu itu saya nggak tahu ya, saya kok merasa jangan-jangan tahun ini juga seperti tahun lalu ya. Karena kan titik temunya antara pengusaha dan pekerja ini kan sulit ya. Karena dari sisi pekerja, ya argumen teman-teman buruh, ya kita juga buruh ya Pak ya. Benar juga gitu bahwa kenaikan itu perlu untuk menjaga daya beli, kemudian juga untuk mengantisipasi daripada kenaikan inflasi misalkan. Dan inflasi itu kan bukan tunggal ya, kalau secara nasional betul terkendali, sangat-sangat terkendali, tapi kita harus cek lagi per kota, bahkan per kabupaten kota itu kan beda-beda ya Pak kenaikan bahan pokok dan lain-lain. Tapi dari sisi pekerja juga mereka dihadapkan juga dengan situasi misalkan di US juga masih ada masalah dengan tarif ekspor, kemudian juga belum lagi kalau dalam negeri ada daya beli juga daya beli masyarakat, misalkan dari sisi ya kita tahu lah walaupun ada 200 triliun yang dikucurkan kan mungkin efeknya belum akan langsung terasa juga di tahun depan gitu karena semua masih wait and see. Itu sih yang menurut saya titik tengah ini yang jangan-jangan saya curiga sih Pak sebenarnya jangan-jangan endingnya nanti presiden lagi sih karena pasti nggak ketemu sih kalau dari sudut pandang saya. Ya, kita lihat dulu ya ke komentar yang selanjutnya yaitu dari @Denny_Lie8. Mudah saja buat pengusaha tinggal tutup pabrik dan pindahkan ke China atau Vietnam. Sedang di sini cuma jualan saja dan itu sudah banyak dilakukan. Ya kan? Ini jago nih. Yes. Kita lihat ke komentar yang terakhir yaitu dari @ayang_dilan. Buah si malakama, upah buruh naik, pengusaha kabur. Kalau netizen Ayang Dilan bilang ini buah si malakama, kalau saya bilangnya ini telur dulu atau ayam dulu. Istilahnya kan kita mau atau berambisi punya target bahwa pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di sisi lain juga gimana nih menyeimbangkan usaha, industri dan juga buruh gitu. Ya kan itu tadi daya beli masyarakat berkaitan dengan UMP. Kalau UMP nggak naik, daya beli masyarakat nggak naik. Tapi di sisi lain kalau dinaikin,
pengusaha yang keok Betul, betul. gitu. Jadi sebenarnya ini kan udah masalah yang menahun begitu, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali ke dasarnya, ke istilahnya formula sederhananya secara ekonomi, negara kita yang menganut demokrasi dan lain sebagainya. Idealnya itu seperti apa sih untuk menentukan upah buruh ini? Iya, idealnya tentu yang menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi sebenarnya yang ideal itu sebenarnya menurut saya secara pribadi itu adalah bipartit ya. Jadi ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja nih. Jadi pekerja meminta kenaikan berapa persen kepada pengusaha, tapi juga pengusaha akan memberikan data real terkait dengan performance dari bisnisnya, kinerja perusahaannya. Jadi kita sama-sama tahu dan transparan. Nanti dari situ dihitung kira-kira ini sepakat atau tidak. Jadi tidak ada unsur politis, tetapi murni itu disepakati oleh pekerja dan pengusaha. Seperti itu sih. Kalau saya pribadi sih sebenarnya pemerintah dia bisa banyak berperan untuk mengatasi beban buruh ya. Misalkan dari sisi transportasi, perumahan, kemudian juga BPJS, misalkan BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Saya rasa sih sebagian buruh sudah masuk ke kategori itu ya Pak, sebagai penerima bantuan iuran. Tapi menurut saya untuk beberapa bantuan sosial juga rasa-rasanya sih bisa langsung lah. Kan kemarin juga Presiden juga sudah meluncurkan ya perluasan bansos, perluasan BLT. Itu yang saya rasa mungkin perlu diperluas lagi karena sebenarnya kalau dilihat dari penghasilannya kan buruh ini masuknya di kalangan kelas menengah ya kalau yang di Jakarta ya. Kalau kita lihat kalau kelas menengah ini kan nanggung juga ya Pak. Jadi dia dapat bantuan juga enggak. Kadang-kadang mungkin apakah dia juga dapat diskon listrik dan lain-lain. Jadi kalau buruh saya rasa memang lebih baik sih di situ. Jadi sebenarnya beban dari pengusaha pun bisa ditekan sebenarnya karena sebagian besar sudah dikompensasi. Iya, gitu. Itu sih yang sebenarnya yang peran pemerintah sih di situ. Tapi kalau masih deadlock lagi, ya pasti saya rasa ujung-ujungnya presiden lagi. Saya sih nggak akan kaget nanti Pak Wiji breaking news lagi tuh. Presiden mengumumkan, iya pasti breaking news gitu. Presiden tetapkan kenaikan. Pak, iya nanti kita lihat aja kalau saya ya. Karena kan tadi ditunda ya untuk ditunda. Dan sebenarnya yang ditakutkan adalah breaking news dari redaksi CNBC Indonesia adalah ribuan PHK di sektor garmen dan tekstil terjadi lagi. Ini kan terjadi tahun 2024 begitu. Dan ini juga berkaitan sangat erat juga dengan posisi UMP kita. Kalau UMP kita terlalu tinggi, ya oke lah katakan buruh juga akan meresponsnya cukup baik begitu. Tapi kan ya itu dunia usaha yang jadinya keok. Betul. Kalau saya meletakkan diri di posisi pemerintah, sebenarnya serba salah juga ya jadinya. Maksudnya kayak mau naikin juga salah, tapi kalau mau nurunin juga buruh juga menekan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pada saat ini? Komunikasi pasti sudah dilakukan, begitu. Teori apa segala macam variabel yang diambil sudah melibatkan MK juga, sudah melibatkan buruh juga, sudah teriak begitu. Pengusaha juga sudah teriak, semua udah teriak begitu istilahnya. Berarti kan memang deal breaker-nya pada saat ini dari pemerintah. Pemerintah harus apa? Mungkin Mas Wiji boleh menjawab. Iya, harus membuat peraturan yang tegas ya. Yang tegas dan di situ tidak ada lagi nanti kompromi soal berapa sih upah naik tahun depan gitu. Jadi tidak ada lagi prediksi-prediksi, tapi ketika tahu bahwa ada formulasi hitung yang bagus dan kepentingan antara dua pekerja dan pengusaha ini masuk ke dalam formulasi tersebut, saya pikir itu yang harus dilakukan pemerintah gitu loh. Jadi ke depan nggak ada lagi nih hal-hal yang harus diperhitungkan berapa sih kenaikan UMP ribut lagi. Jadi memang harus ada formulasi yang tegas, formulasi yang baku bahwa ini loh besaran kenaikan upah minimum tahun depan segini gitu. Jadi udah tidak perlu lagi ada kompromi. Iya, karena kalau pakai rumus-rumus sederhana ya Pak, misalkan inflasi, pertumbuhan ekonomi. Saya ingat ada salah satu anggota DPR juga di Komisi 9 gitu ya. Dia bilang, wah kalau Maluku Utara gimana tuh pertumbuhan ekonominya kan belasan persen lebih gitu karena ada tambang smelter dan lain-lain di sana ya. Kan tentu nggak mungkin kenaikan upah di di sana juga semeroket itu gitu kan mengikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi kalau kita lihat ya memang bolanya di presiden ya. Saya merasa ini pasti, saya yakin deh. Nanti kita akan bahas lagi nih soal ini.
karena pekan depan ya. iya nggak tahu Bulan ya Desember dalam belum waktu nih. dekat lah karena pasti deadlock lagi. Ketika misalkan buruh pengen segini, pengusaha pengen segini, akhirnya presiden yang turun lagi. Sebenarnya kayak gini-gini sebenarnya nggak perlu narik-narik presiden sih kalau menurut saya ya. Presiden kayaknya kayak ini mungkin juga akan dia pasti saya rasa akan berpikir juga itu Pak. Bagaimana Caranya, udahlah tiap bikin- tahun pokoknya pertumbuhan ekonomi tambah inflasi tambah apa misalkan gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ada perdebatan. Iya betul. Jadi semua udah saling ngukur lah. Betul. Pengusaha udah ngukur, buruh udah ngukur. Kalau enggak tiap tahun begini terus betul juga. Oke. Tapi kan kalau dari penjelasan Mas Wiji, Bang Iqbal, oke lah. Secara prinsip kita paham maksudnya adalah bagaimana caranya menguntungkan atau setidaknya tidak ada yang dikorbankan Iya, dari betul. tripartit ini begitu. Tapi kan di sisi lain juga memang kita harus mengakui bahwa ini adalah formulasi yang sulit. Dan nampaknya mogok kerja kemungkinan besar akan terjadi begitu. Meskipun memang kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya mogok kerjanya memang nggak Masif ya. masif yang disampaikan oleh Pak Said Iqbal. Tapi kan mogok kerja tetap memberikan efek yang buruk bagi para industri, bagi industri begitu. Pada dasarnya ekonomi kita masih menantang. Di sisi lain dengan mogoknya buruh ini juga pasti sentimen atau katalis yang buruk juga bagi industri. Betul. Mungkin apa yang perlu kita waspadai di akhir tahun ini melihat masalah yang sangat klasik ini. Mungkin Bang Iqbal boleh untuk menutup juga dialog kita pada sore hari ini. Ya mudah-mudahan sih kalau saya pribadi sih berharap ya tidak ada mogok ya Dina ya. Karena kalau mogok sebenarnya ya rugi semua ya Pak Wiji ya. Kalau kita perhatikan karena kita tahulah sekarang dunia yang serba saling terkoneksi ini kan. Benar. Ada berita apapun di sini kan di dunia juga tahu itu dan itu presiden yang sangat Buruh juga nggak dapat upah. Iya, tidak baik sama sekali gitu. Jadi saya sih berharap ya mudah-mudahan sih kalau tuntutan opsi pertamanya tadi kalau nggak salah 6,5 ya. 6,5. 6,5 berarti sama seperti tahun lalu ya. Saya nggak tahu apakah pengusaha sepakat di situ dengan besaran kenaikan itu karena kalau requestnya buruh sampai 10 ya Pak ya. Ya 10,5%. 10,5% bahkan. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu mungkin apakah nanti presiden akan memutuskan mungkin seperti tahun lalu ya kita tunggu ya. Oke. Mas Wiji mungkin mau sebagai closing statement? Ya, harapannya tentu tadi sama kayak Pak Iqbal, tidak ada mogok nasional dan skop yang lebih luas itu tidak ada PHK sih. Sebenarnya PHK ini yang paling menakutkan kan, karena kesempatan kerjanya juga belum terlalu banyak. Kemudian juga jumlah pekerjanya juga naik. Benar. Gitu. Dan justru PHK juga kan sekarang jadi momok menakutkan. Bahwa kemarin kita cek bahwa pabrik sepatu juga PHK, pabrik ban juga PHK, kemudian tekstil juga masih terus melakukan efisiensi. Ini kan artinya bahwa harus ada regulasi yang bagus lah tentang ketenaga kerjaan kita di Indonesia, baik itu untuk pengupahan, baik itu untuk kontrak kerja dan lain-lain. Dan mungkin sebenarnya kalau kita bicara soal tekstil, industri, garmen, sepatu dan lain sebagainya yang sebenarnya harapannya menjadi tulang punggung perekonomian negara. Kalau kita mau jadi negara maju harusnya ada stimulus-stimulusnya juga. Khusus buat sektor ini. Nampaknya soalnya so far sektor ini masih belum mendapatkan perhatian ya. Harusnya lebih diperhatikan lagi karena ya itu tadi balik lagi bahwa sektor ini berkontribusi terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi buruh. Di satu sisi buruh butuh sejahtera, pengusaha butuh laba, negara juga butuh stabilitas ekonomi. Betul. Jangan sampai keputusan besok atau beberapa hari ke depannya hanya menjadi obat penenang sesaat ya pemirsa yang menyimpan bom waktu di kemudian hari. Yang akhirnya memunculkan judul-judul dari berita redaksi CNBC Indonesia dari Mas Wiji dan juga Bang Iqbal. Judulnya PHK, jangan sampai terjadi lagi di tahun 2026. Terima kasih Mas Wiji, terima kasih Bang Iqbal sudah berbagi perspektif bersama kami di Editor's View kali ini. Terima kasih, kita kembali menyaksikan closing.